Ya, Anda kembali bersama Anju Siapa dan kita sudah bergeser nih ke salah satu bagian kolam ikan dan saya lihat juga nih Pak Ginggin sudah memberikan pakan kepada ikan dan ini saya agak penasaran nih. Kira-kira pakan apa yang diberikan oleh Pak Ginggin, kita akan cari tahu. Pak Ginggin, wah asik sekali nih ya. Kalau saya lihat ini pelet biasa kan Pak? Iya, bentuknya pelet ini. Tapi ini sebetulnya dari tadi yang kita bicarakan ini olahan dari sampah yang diolah menjadi maggot. Kemudian kita jadikan pelet seperti ini. Jadi ini adalah sampah organik sebenarnya? Iya, ini sampah organik salah satunya. Bahan utamanya dari sampah organik. Secara keseluruhan bahannya ada apa saja Pak di dalam pelet ini? Jadi maggot itu bisa diberikan dalam bentuk segar, jadi maggot segar ya. Tapi untuk lebih memberikan nilai, kemudian juga lebih ekonomis dan tentunya untuk mempertahankan waktu, kita buat pelet dan kita campur dengan ada campurannya yang utama 3, ada jagung, kemudian dengan dedak, dengan komposisi, dan yang utama ya tadi maggot. Kita dicampur, kemudian melalui ada mesin untuk pengeringan dan dibuatlah pelet semacam ini. Dan kebetulan kita DKPP punya mesin sederhana lah, rumah pakan. Nah itu yang kita manfaatkan. Jadi selain nanti maggotnya dalam bentuk segar, tapi bisa bentuk pelet. Dan ini kita bagikan nanti ke kelompok-kelompok buruan saya yang kita punya. Jadi buruan saya ini tidak hanya terkait dengan tanaman-tanaman pangan, tapi juga termasuk ternak begitu. Betul. Ya Pak ya? Jadi ada 8 komponen di buruan. Makanya ini uniknya buruan saya itu karena kita mengintegrasikan berbagai jenis pangan. Di situ ada sayuran, tanaman obat keluarga, ada buah-buahan, ada ikan, ada ayam, ada pengolahan sampah tadi organik, ada pembibitan dan hasil olahan. Jadi banyak yang, dan itu bisa dilakukan dalam satu kawasan kan. Dan terjadi sirkulasi yang sinergi di dalamnya, itu yang menjadikan buruan saya ini baguslah untuk bisa dikembangkan. Betul. Tadi Pak Ginggin mengatakan bahwa ini kalau yang keringnya gitu ya, maggot yang kering kemudian diolah dicampur dengan beberapa bahan termasuk sampah organik, jadilah pelet. Begitu ya. Kalau untuk yang freshnya Pak, yang masih hidupnya maggot hidup itu biasanya untuk apa Pak pemanfaatannya? Nah itu juga sama, bisa untuk ikan, bisa untuk ayam. Jadi hanya itu kan komponennya dari maggot sendiri. Ya kalau ini kan sudah ditambah serat tadi jagungnya. Jadi dari sisi nilai kandungan gizinya lebih lengkap lah begitu ya. Kalau maggot kan dia proteinnya yang tinggi, tapi tidak ada salahnya, masih bagus. Bisa dengan dalam bentuk segar, walaupun kan maggot itu juga harus disisakan untuk sirkulasi selanjutnya untuk kehidupan maggot selanjutnya. Jadi tidak bisa semua dalam bentuk segar. Kalau untuk yang keringnya selain untuk pakan ini Pak, ikan biasanya ada lagi? Yang paling banyak dimanfaatkan untuk ayam. Ya, karena sudah teruji bagaimana pertumbuhan ayam dengan pakan maggot itu menghasilkan kualitas daging yang lebih lebih punya nilai dari mulai sisi rasa, kemudian nilai gizinya, dari penampilan dan sebagainya, dan itu sudah banyak dikembangkan sekarang. Jadi peternak ayam yang mengembangkan pakannya dari maggot. Jadi sekaligus mengembangkan maggot dan mengembangkan ternak ayam. Terkait dengan bagaimana masyarakat ini bisa mendapatkan ini Pak, ini apakah gratis atau harus beli atau seperti apa Pak? Iya tentunya karena ini proses produksi ya. Beberapa teman memang ini menjadikan nilai ekonomis. Memang ini orientasinya nanti kita jual gitu. Tapi tentunya harganya pasti akan lebih murah dari harga pakan ternak yang biasa dijual di umum gitu. Tapi sementara kalau untuk DKPP di internal yang kita produksi seperti ini, kita berharap ini bisa dibagikan secara gratis ke teman-teman khususnya kelompok buruan saya. Karena selama ini kan kita ingin menginisiasi buruan saya, salah satunya juga ingin bisa kemandirian pakan itu bisa terbangun. Karena salah satu yang menjadi masalah di buruan saya itu terkait dengan ternak, mahalnya pakan. Betul. Justru dengan ini sangat terbantu tentunya, apalagi kalau bisa diberikan gratis, walaupun ini juga memang perlu upaya tadi pemerintah bisa ikut terlibat di situ lebih banyak sehingga tersedia lebih banyak dan bisa kita leluasa untuk membagikan. Oke, karena ada prosesnya tadi ya. Berapa lama sih Pak biasanya kalau untuk yang dari maggot dari larva ya, dari lalat ya? Dari telur kemudian dari larva, telur menjadi larva dan itu ada sirkulasinya paling tidak 45 hari ya. 45 jadi, hari itu untuk jadi maggotnya? Iya, 45. Tapi setiap hari si maggot itu atau si lalat BSF itu mampu untuk mereduksi atau memakan sampah itu. Seperti di sini kita hampir
hampir satu kintal setiap hari sampah yang langsung habis oleh Maggot gitu. Jadi tergantung nanti banyak lalatnya yang diproduksi. Oke, itu kan Maggot kalau untuk pakan ternak, Pak. Ya. Kalau tadi saya sempat keliling juga di area belakang kantor DKPP ini, ternyata ada kompos kompos juga ya. iya, Itu iya. dari kotoran hewan ya, Pak? Iya. Itu seperti apa, Pak? Iya, jadi nah ini selain tadi dari sisa makanan, kebetulan di DKPP itu kita punya rumah potong hewan. Kita ada sapi banyak, kita produksi dipotong hampir setiap hari. Dan itu menyisakan salah satunya namanya kohe, kotoran hewan termasuk limbah lain. Nah ini juga yang menjadi bahan utama untuk diolah menjadi kompos. Kompos jadi dicampur dengan sisa daun karena di sekeliling kita juga banyak hijauan, itu diolah kompos. Dan yang uniknya lagi, nanti hasil kompos ini kita bagikan gratis juga untuk kelompok buruan saya. Jadi kita selalu persilahkan datang ke kantor kita, mengambil sendiri, begitu, mengangkut sendiri, kita sediakan. Dan itu lumayan banyak produksinya dan sangat membantu tadi teman-teman buruan saya untuk mengembangkan buruan. Itu biasanya prosesnya berapa lama, Pak, dari kotoran hewan itu kemudian sampai akhirnya menjadi kompos yang bisa dimanfaatkan untuk media tanam? Iya, karena ini masih boleh dibilang masih menggunakan metode alami manual gitu ya. Kita belum tersentuh oleh teknologi, jadi memang cukup lama. Tapi karena kita punya beberapa titik, jadi dengan cara kita penimbunan kemudian dibalikan, ditimbun kembali gitu. Tapi paling tidak setiap hari ada kompos yang sudah jadi yang bisa diambil dan diproduksi oleh masyarakat. Oke, Pak, ini kita sudah bahas berbagai program tadi. Kalau dari Pak Ginggin pribadi, apa sih harapannya gitu ya terkait dengan pemanfaatan sampah tadi di Kota Bandung? Iya, yang tadi sejak awal saya katakan bahwa Bandung ini sangat tergantung kepada pangan dari luar. Jadi kita ingin bagaimana warga Kota Bandung punya kemandirian, kedaulatan terhadap pangan, salah satunya mampu menyediakan pangan yang diakses dari sekitar rumahnya, pekarangan dan lingkungannya, dengan pemanfaatan sisa dapur organik untuk dimanfaatkan menjadi apakah kompos maupun maggot yang bisa untuk menjadi bahan pakan untuk sirkulasi buruan saya sendiri, sehingga di situ terjadi hubungan yang harmonis dan kembali lagi ke alam, dan tentunya tadi pangan yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari itu bisa diperoleh dengan mudah sehingga masyarakat tidak menjadi sulit dan tergantung yang tinggi tadi ke kota. Artinya kemandirian masyarakat juga ya, Pak ya? Iya, ketahanan pangan terbangun, sampah selesai. Oke, masa darurat sampahnya bisa teratasi, kemandirian pangannya juga teratasi, sehingga ketika ada harga-harga pangan tinggi gitu ya, masyarakat sudah bisa menyediakan bahan pangannya sendiri gitu ya, Pak. Baik kalau begitu. Ya, Pak, saya nanti izin juga ke belakang untuk mencari tahu lebih jauh terkait dengan proses magotisasi itu ya, Pak ya. Oke. Ya sudah, Pak, saya penasaran juga pengen kasih makan juga ini, Pak. Coba ya, Pak. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.